Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai divergensi dari medan magnet B dan curl dari medan magnet B. Di pembahasan elektrostatika kita juga sudah menghitung divergensinya medan listrik E dan curlnya medan listrik E. Nah, sekarang saatnya membahas divergensi maupun curl untuk medan magnet B. Nah, kita akan gunakan B dari hukum Biot-Savart ini dengan bentuk rapat arusnya itu yang eh, umum, yang lebih umum yaitu volume ya. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa B-nya itu sebagaimana sudah dijelaskan pada video sebelumnya, di sini ada beberapa R yang berbeda-beda ya. R tanpa aksen, R dengan aksen, lalu R latin. Berarti sekarang bahwa B itu kita nyatakan dia sebagai variabel suatu besaran yang bergantung pada R tanpa aksen tadi, yaitu koordinatnya X, Y, dan Z. Sementara si J itu bergantung pada koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen. Lalu R latin ini berarti vektor ya. R min R aksen, lihat dia bergantung pada X dan X aksen, Y aksen, Z dan Z aksen. Kemudian elemen volume dia tahu aksen bergantungnya pada koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen. Lalu kalau kita tulis nabla seperti ini berarti operatornya adalah parsial per parsial X, Y plus dan seterusnya. Di sini X bukan X aksen ya. Nanti kalau kita kasih tanda aksen di sini berarti ini parsial per parsial X aksen, di sini Y aksen, di sini Z aksen. Nah, jadi misalkan ini cuplikan dari volume yang di situ ada J-nya. Maka dia tahu aksen, kita ambil misalkan ini dia tahu aksennya, berarti R aksen itu menyatakan posisinya si dia tahu aksen tadi terhadap pusat koordinat. Kemudian titik P yang akan dihitung medan magnetnya itu bergantung pada variabel R ini. Lalu R latin adalah vektor dari data aksen dari sumber ke titik yang akan ditinjau. Kita akan menghitung divergensi B dan curlnya B. Nah, dalam prosesnya nanti kita membutuhkan beberapa sifat-sifat yang saya tampilkan di bagian kanan pojok ini ya. Yang pertama ini 2, 3, 4 dan nanti kita akan gunakan sifat ini yaitu untuk arus tunak nabla.j itu sama dengan 0. Mungkin kita perlu sediakan pembahasan tersendiri untuk bagian ini ya, untuk arus tunak akan berlaku ini. Tapi saat ini kita terima dulu saja, kita pakai dulu bahwa berlaku ini. Di sini A dan B tentunya semuanya adalah medan vektor. Begitu juga di sini A dan B adalah medan vektor. Lalu ini adalah R latin yang definisinya seperti ini ya. Ini adalah delta Kronecker 3 dimensi. Kemudian ini adalah V ini adalah medan skalar, A adalah medan vektor. Ya, ini pelajaran di matematika untuk fisika ya. Matfis 1 ataupun Matfis 2. Sekarang kita akan mulai menghitung divergensinya B dulu. Berarti kita punya begini, B-nya adalah ini, mu 0 per 4 pi, lalu integral J R aksen, R topi, R latin kuadrat, D tau aksen. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang mu 0 per 4 pi integral nabla dot, saya tidak akan tuliskan ininya, langsung aja J gitu, R topi, R latin kuadrat, D tau aksen. Nah, sekarang yang bagian ini di dalam integral ini dapat kita ubah bentuknya berdasarkan rumus yang pertama di sini. Berarti kita akan tuliskan begini, integral ya, lalu itu berarti adalah nabla cross J
didotkan dengan B-nya berarti ini, R topi per R kuadrat, lalu dikurangi dengan J dot nabla cross B-nya adalah R topi per R kuadrat ini. Ya, lalu ditahu aksen. Oke, kita lihat apalagi yang bisa kita selesaikan di sini. Oke, jadi kita perlu menambahkan ini rumus tambahan di sini ya. Dalam hal ini di video ini kita tidak membuktikan, kita terima langsung. Tentunya bagi pemirsa perlu mengecek ya, perlu mengecek sendiri bahwa nabla cross R topi per R kuadrat ini akan sama dengan 0. Sehingga karena ini sama dengan 0, berarti kita tersisa hanya suku pertama saja, yaitu nabla cross J. Padahal J itu adalah J itu hanya bergantung pada X aksen, Y aksen, Z aksen. Sementara nablanya di sini turunannya terhadap koordinat variabel X, Y, dan Z. Maka karena ini J tidak bergantung pada X, Y, dan Z, perhitungan ini nabla cross J ini, curlnya J ini pasti juga akan sama dengan 0. Sehingga kedua sukunya 0 berarti integrannya 0. Integrannya 0 berarti ini akan sama dengan 0. Nah, sederhana sekali ya menghitung divergensinya B ini. Untuk B-nya yang seperti ini. Ya. Sudah selesai dapat untuk yang divergensi B, sekarang kita akan masuk ke penghitungan curlnya B. Curlnya B berarti sama dengan nabla cross mu 0 per 4pi integral J cross R topi per R kuadrat D tau aksen. Lalu kita tulis begini, nabla cross J cross R topi per R kuadrat D tau aksen. Ini kita akan ganti menjadi bentuk seperti ini ya, karena itu nabla cross J cross R topi per R kuadrat. Maka ini adalah J, ini adalah R topi per R kuadrat. Jadi ini adalah mu 0 per 4pi integral dalam kurung J kalikan nabla dot R topi per R kuadrat ya, minus dalam kurung J dot nabla, lalu ini adalah R topi per R kuadrat. Tutup D tau aksen. Kemudian mu 0 per 4pi integral ini nabla dot R topi per R kuadrat ini adalah yang ini, sehingga kita dapat tuliskan 4pi delta 3 lalu R lalu J. Oke, JR aksen ya, lalu D tau aksen. Oke, saya jadikan satu integral tersendiri, lalu integral yang kedua berarti minus atau ditambah ya, tambah integral minus J dot nabla R topi per R kuadrat D tau aksen. Oke. Sekarang kita fokus dulu menyelesaikan yang suku kedua, integral yang kedua ini. Nah, ini tentunya akan menjadi suatu medan vektor ya. Ini tentunya akan menjadi suatu medan vektor. Nah, komponen, contoh saya ambil komponen X-nya dari medan vektor ini, yaitu min J dot nabla, lalu X min X aksen dibagi dengan R
kuadrat. Ini komponen X-nya ya, komponen X dari medan vektor yang ini, seluruhan ini. Yaitu min J dot nabla bekerja pada R topi per R kuadrat. Nah, tetapi karena kita punya bahwa nabla parsial per parsial X F, kalau F-nya bergantung pada X min X aksen, maka ini akan sama dengan minus parsial F per parsial X aksen X min X aksen ya, akan sama dengan ini, sehingga ini dapat kita gantikan ungkapannya menjadi begini, min J min J-nya minusnya nggak usah, J dot nabla aksen, jadi tadinya ini kita rubah jadi ini aksen, lalu ini masih tetap di depannya ya, X min X aksen per R kuadrat ya. Ya, perbedaannya di sini sekarang ini sudah jadi aksen, di sininya minusnya hilang jadi plus gitu. Nah, kemudian kita akan gunakan ungkapan yang mana ya? Ini ya. Ini medan skalar jelas. Di operasi kanal ini juga tetap jadi medan skalar ya. Ini J-nya, lalu ini adalah X min X aksen per R kuadrat ini. Berarti saya dapat tuliskan ini sama dengan ini dikurangi ini. Berarti J dot nabla aksen X min X aksen per R kuadrat akan sama dengan ini. Nabla dot dalam kurung X min X aksen per R kuadrat, lalu J kalikan J ini, lalu dikurangi dengan ini, dikurangi dengan X min X aksen kurangi X min X aksen per R kuadrat, lalu nabla dot J, nabla aksen ya, maaf ini nablanya nabla aksen dot J. Oke. Nah, kemudian berdasarkan ini ya, lihat J-nya bergantung pada R aksen, sementara nablanya juga variabelnya aksen juga ya kan, ini tanda aksen ini berarti akan berlaku ini ya, sehingga akan berlaku itu sama dengan 0 ya. Perhatikan ya, ini tentunya J-nya bergantung pada R, nablanya juga bergantung pada R ya, itu jelas ya. Maka karena J-nya bergantung pada R aksen, sementara nabla sekarang juga bergantung pada aksen, ya sudah, berarti berlaku sama dengan 0. Berarti suku keduanya 0, tinggal yang ini. Sehingga saya akan tuliskan di sini aja. Berarti kita punya ini sama dengan ini. Gitu. Lalu kalau dituliskan lengkapnya berarti ya, kalau kita tuliskan lengkapnya, oh iya, kurangnya saya. Ini kalau ini R topi per R kuadrat, berarti ini seharusnya adalah kan ini ungkapan R topi ini. Ya, R topi ini kan adalah R dibagi dengan besarnya R. Berarti kalau saya bagi dengan R kuadrat, berarti ini harus pangkat 3 ya. Jadi ini berarti pangkat 3 seharusnya. Oke, ini juga pangkat 3. Ini pangkat 3. Ini juga pangkat 3. Agar konsisten ya, penulisannya harus konsisten. Ya. Oke. Sehingga sekarang kita punya yang ini sama dengan ini. Lalu harus kita nyatakan kembali dalam 3 dimensinya. Berarti ya lengkapnya itu berarti begini ya. Kalau kita tulis min J ini dot nabla, lalu ini adalah R topi per R kuadrat
sama dengan, ya oke, saya tulis begini dulu, min J dot nabla tetap, lalu R vektor per R pangkat 3 sama dengan ini dia, nabla aksen dot X min X aksen per R kuadrat R pangkat 3 J. Lalu ini adalah komponen yang ke I plus nabla aksen dot Y min Y aksen per R pangkat 3 J. Lalu vektor satuannya adalah J plus nabla aksen dot Z min Z aksen per R pangkat 3 J, vektor satunya adalah K pi. Ya, seperti ini harusnya ya lengkapnya. Sehingga kita akan tuliskan berarti sekarang kalau ini diambil integralnya ya, jadi saya tulis begini saja, ini integral, lalu ini adalah d tau aksen, maka yang ini juga sama ya. Ini jadi integral d tau aksen di ujung. Nah, sekarang berarti kita bisa tuliskan menjadi 3 suku integral ya. Yang contoh suku yang pertama ini, berarti saya punya begini, integral nabla aksen dot X min X aksen per R pangkat 3 J, ini kan J D tau aksen. Nah, ini integral volume. Volumenya mana? Ya volumenya kita kembalikan di sini, yaitu meliputi seluruh arus, volume arus ini. Maka volumenya setidaknya harus sama dengan volume arus. Kenapa saya katakan setidaknya? Lebih besar pun nggak masalah, ya. Karena apa? Di luar dari volume arus tadi, komponen J-nya tentunya adalah 0. Tidak akan mempengaruhi hasil, ya. Nah, kita tinjau sekarang satu suku ini saja, suku pertama ini. Integralnya seperti apa? Maka kita bisa gunakan teorema divergensi ya. Ini dapat kita rubah, integral volume ini dapat kita rubah menjadi integral permukaan tertutup, yaitu ini X min X aksen per R kuadrat R pangkat 3 J didotkan dengan D A aksen, begitu ya. Nah, karena kita bebas memilih untuk volume yang tapi setidaknya tadi ya, setidaknya volumenya sama dengan volumenya yang melingkupi si J, persis volumenya J, setidaknya segitu, atau kita bisa memilih yang lebih besar daripada volumenya si arus tadi. Maka kalau kita pilih yang lebih besar, permukaannya tentunya ada permukaan volume tersebut. Sementara di permukaan tadi, misalkan ini volumenya sekian, lah volumenya si J tadi sekian. Lalu kita pilih volume integrasinya segini. Ya tetap tidak akan mempengaruhi hasil ya integral ini, meskipun batas volumenya adalah sekian ini, karena yang bagian di luar dari volume ini yaitu yang bagian sini ya, ini semua, ini J-nya akan 0 ya, J-nya akan 0, jadi tidak menambah perhitungan. Maka kalau kita rombak sekarang dari integral volume tadi menjadi integral permukaan, di permukaan sini nilai J-nya otomatis 0 ya, di permukaan volume ini tadi nilai J-nya otomatis 0, sehingga ini akan sama dengan 0. Jadi satu suku ini integralnya 0. Begitu juga bentuknya kan mirip, yang kedua ini juga akan sama dengan 0. Integral yang ini juga nanti akan sama dengan 0. Kesimpulannya berarti apa? Keseluruhan integral ini sama dengan 0. Berarti ini akan kita dapatkan, berarti ini sama dengan 0. Oke, jadi nabla cross B adalah sama dengan suku pertama ini saja. Nah, kita pindah kemana ya? Ke sini aja, yuk sudah, ini tinggal kita hapus.
Sekarang kita punya berarti nabla cross B ini sama dengan mu 0 per 4 pi integral 4 pi D3R, lalu ini J, R-nya langsung kita tulis begini ya. R min R aksen. Kemudian J-nya adalah R aksen. Lalu ini adalah D tau aksen. Oke, berdasarkan sifat dari delta Dirac, mana ya? Oke, kita tuliskan aja ya. Mungkin untuk tahap semester ini belum, atau sebelumnya sudah pernah kenal delta Dirac ya. Oke, kita tulis aja sifatnya ya. Saya tulis di bawahnya aja. Jadi delta Dirac itu kalau kita punya ini ya, delta 3 R pangkat R min R aksen J R aksen seperti ini. Kalau diintegralkan volume ya, ini hasilnya sangat sederhana sekali, yaitu sama dengan J R. Sederhana sekali ya. Oke, untuk tahap ini kita terima saja dulu ya. Kenapa kok sama dengan ini, pembahasannya di lain waktu ya. Bentuk seperti ini hasilnya harus sama dengan ini. Oke, sehingga karena 4pi ini hanya konstanta, kita bisa keluarkan dari integral, maka kita dapatkan sekarang nabla cross B sama dengan mu 0, 4pi sama ini bisa kita saling hilangkan. Lalu integral ini hasilnya adalah JR. Ya. Ini dia. Oke ya. Jadi itu yang kita dapatkan curlnya B. Curlnya B sama dengan mu 0 JR. Lalu divergensinya B sama dengan 0. Saya tulis di sebelah kanan sini ya. Oke. Ya. Selesai sudah. Kita dapatkan dua ungkapan yang kita cari, yaitu divergensi B dan curlnya B. Divergensi B sama dengan 0, curlnya B sama dengan mu 0 JR. Kalau kita bandingkan dengan di elektrostatika, divergensinya E sama dengan rho rapat arus rapat muatan per epsilon 0, sementara curlnya E itu sama dengan 0. Gitu. Ya, bisa dilihat perbedaannya. Oke, jadi pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Bisa diperhatikan tadi ada beberapa hal yang perlu di cross check, yaitu sifat-sifat yang saya tuliskan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian juga ada sifat ini yang juga kita perlu pelajari lebih lanjut ya. Untuk pembahasan di video ini kita terima dulu gitu. Baik, saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.